Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Denpasar menyambut Hari Anak Nasional. Masa pengenalan lingkungan sekolah, Disdikpora pastikan tidak ada perundungan. Ribuan wisatawan mengunjungi objek wisata Tanah Barak di Badung. Seorang pemilik mobil kehilangan seluruh bannya di parkiran Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kasus ini menjadi ramai di media sosial. Dalam video berdurasi singkat, pemilik mobil kaget karena seluruh ban mobil lengkap dengan velgnya hilang pada tanggal 15 Juli lalu. PT Angkasa Pura I Ngurah Rai langsung menyelesaikan kasus tersebut dengan mengganti seluruh ban mobil yang hilang beserta velg. Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur meringkus sepasang kekasih karena memeras korbannya hingga rugi jutaan rupiah. Kedua pelaku mengaku sebagai anggota BNN dan Polda Bali. Mereka berpura-pura meminjam ponsel dari korban karena motornya mogok. Para pelaku kemudian menjerat korban dengan kasus peredaran narkoba dengan merekayasa cerita dari komunikasi di ponsel korban. Para pelaku ditangkap di tempat kosnya di Jalan Tukat Yahaya, Renon pada hari Kamis 10 Juli lalu. Sekitar 9 ton bangkai ikan diangkat ratusan personil dari berbagai unsur, baik pemerintah maupun swasta. Mereka bergotong royong membersihkan Danau Batur sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak semburan belerang yang terjadi sejak sepekan lalu. Bangkai ikan ditanam di lahan pertanian Pengotan untuk diolah menjadi pupuk. Semburan belerang tahun ini paling parah terjadi di pesisir timur danau. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena ikan hasil budidaya masyarakat memasuki musim panen. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN RI, Komjen Polisi Martinus Hukom menyatakan, artis yang kedapatan menggunakan narkoba tidak akan dihukum. Ia mengatakan tidak hanya artis, tindakan serupa juga akan diterapkan kepada para pengguna narkoba karena menurut Martinus, para pengguna narkoba adalah korban dari tindakan kriminal. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir melaporkan orang terdekat jika menjadi pengguna narkoba dan ia memastikan tidak akan menghukumnya. Gelombang tinggi melanda perairan di Karangasem dan menyeret 2 kapal, Tongkang dan Tugboat, hingga terdampar di pantai Tanah Apo, Kecamatan Manggis, Karangasem. Sebelumnya, kapal Tugboat tersebut menarik kapal Tongkang yang mengangkut pipa baja berukuran besar untuk kebutuhan proyek pemasangan tiang panjang di dermaga depo Pertamina Manggis. Kedua kapal nyaris terbalik dan bagian lambung kapal robek dan terbenam di pasir dan sulit ditarik ke tengah perairan. Namun, nakoda kapal bersama 6 orang ABK di kapal tersebut berhasil selamat. Selamat pagi, salam lestari dari Perancah Jembrana, Bali Barat. Nah, ini kami dapat laporkan
Seekor ikan duyung atau dugong betina terdampar di pantai Desa Perancak, Kecamatan Negara, Jembrana pada Sabtu pagi 19 Juli. Tampar di Pantai Perancak. Warga setempat yang sedang beraktivitas di pesisir pantai sekitar pukul 7 pagi melihat ikan ini tergeletak dalam keadaan sudah mati. Petugas terkait bersama tim dokter hewan dari Yayasan Jaringan Satwa Indonesia datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan. Tim yang membedah bangkai dugong sepanjang 2,5 meter tersebut menyimpulkan ikan ini mati akibat gangguan pada saluran pernapasan. Aktivitas nelayan di pesisir pantai Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana beberapa hari terakhir sepi. Kondisi ini menyebabkan penghasilan Rofik, salah satu nelayan di Desa Pengambengan, jauh berkurang. Rofik biasanya bisa mendapat Rp500.000 sekali melaut. Namun karena cuaca buruk, penghasilannya menurun jauh, sekitar Rp70.000. Saat ini pesisir pantai Desa Pengambengan lebih banyak dipadati perahu yang parkir. Para nelayan hanya bisa menunggu cuaca membaik untuk kembali mencari nafkah di laut. Satgas Pangan Ditreskrim Sus Polda Bali mendatangi sejumlah pedagang beras di pasar tradisional dan pasar modern di Denpasar pada hari Selasa siang. Mereka ingin memastikan tidak ada beras oplosan yang beredar di pasaran. Salah satu pasar yang didatangi adalah Pasar Badung, pasar tradisional terbesar di Bali. Tim bersama dinas terkait langsung bertemu dengan pedagang dan memastikan beras premium yang dijual sesuai kemasan, berat, dan harga jual. Dari sejumlah lokasi yang didatangi, petugas tidak menemukan beras oplosan. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.